خصوصا إلى روح الشيخ محمد زين القرباني، خصوصا إلى روح الشيخ محمد أشرف علوي بن حجي إسماعيل، والشيخ محمد عبد القادر بن حجي حسن، والشيخ محمد شهرين بن حمد، والشيخ محمد سالم بن حجي معروف، والشيخ محمد بدر بن الزيني، والشيخ محمد شكر بن بدرون، والشيخ محمد الرحمن، وخصوصا إلى روح الشيخ محمد شهرين بن حجي حسن، وصولهم وفروعهم الشيخ عبد الرحمن على هدية وقلوبهم صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. وقال المصنف رحمه الله به وعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu kitab atau buku tentang tata cara berkurban yang disusun oleh Abah Ulun, Abah Lurus Sarawani Hasan. Pak Sidin mengarang ini, menulis ini karena ada dulu ulun jangan mencetak mentekakannya itu kan karena ada permintaan masyarakat yang kada paham cara berkurban. Dulu berkurban di Martapura tuh mengiau tukang jagal, tukang sembelih. Yang tukang sembelih itu di kampung Jawa aja ada dulu tuh. Jadi nang menyembelih itu bersama handap, kadang ada baju. Nah itu jadi kan itulah di sininya melihat itu, lalu di sini ya ketawa di sini nang menyembelih nih nambah ilmu nang menyembelih nih. Jadi kan apa, walaupun penyembelihan ya tetap dengan ilmu juga, apapun begawi dengan ilmu juga tadi. Jadi ada ilmunya dulu di sini. Nambah ilmu nih pasti santri ngadanya, santri kan ya sekolahan di Tugu Salam gitu. Nah asalnya Sidin mengarang kitab ini berupa tulisan bahasa Arab semuanya, kitab kuning. Jadi kan buku ini ya kita tuh nukilan saduran. Jadi kan ada di kitab ini Sidin mengambil di kitab I'anut Thalibin. Ada Sidin mengambil sadurannya, nukilnya di hadis Bukhari Muslim. Jadi Sidin mengambil ini dari guru-guru Sidin, sama-sama urus sambutan deh, guru saran yang ada Sidin bisa mesti guru saling ma'ruf, Sidin mengambil Sidin ada sanadnya sampai ke situ. Ini jadi dimulakan Sidin dulu berbahasa Arab, bahasa Arab Melayu, bahasa Arab Arab kitab kuning tadi, kada babalis kada apa. Jadi yang bisa membaca itu adalah santri aja. Karena permintaan masyarakat di gunung itu kada paham. Kada paham mau harus diartikan pula. Diartikan dan turun keterangan sini digunakan buku ini. Jadi aslinya kitab menggundul sebenarnya ini supaya kita menerima kadang belajar, kada tahu di kitab kuning awal juga belajar juga tadi, supaya memudahkan kita kada Islam membaca ini. Ada ini latar belakang ininya dulu mana. Kemudian kita masuk di dalamnya, ada itu dasar pelaksanaan ibadah kurban. Nah itu nukilan firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Itu kan firman Allah di Quran. Dalilnya jadi dalil kita berkurban yang ini, fasholli li rabbika wanhar. Laksanakanlah sembahyang Id sama Idul Adha. Kemudian sembelihlah hewan kurban. Jadi bersembelihan itu kurban itu sesudah sembahyang. Sebelum adanya sedekah tentunya. Jadi sebelum
sebelum kita menyembelih sembahyang dulu. Makanya sembahyang kurban itu lain pada sembahyang Idul Fitri. Kalau Idul Fitri didudiakan, kalau Idul Adha disungsungi gitu, karena ada pelaksanaan kurbannya yang memerlukan waktu yang panjang. Dan saking panjangnya Idul Adha nih ditambah dengan 3 hari pulang trik ngerennya. Jadi kan boleh berkorban sampai ke hari raya yang 13 itu anunya bolehnya tak. Jadi panjang sebenarnya. Kemudian ada dalil lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan onta kami jadikan untuk kamu sebagai syiar agama Allah. Sini onta panglah, cuma mun sapi ada aja. Sapi sebenarnya kan di Quran tuh ada aja, malah satu surah lagi, surah Al-Baqarah. Sapi kan kenapa aja ada sekali sapi kan sebenarnya di anu ada aja sudah menerangkan. Ya lah, bikin Al-Baqarah makanya sebijiin pulang pemanjangnya punya itu kan. Kenapa ada onta? Karena sini sidin yang biasa menyembelihnya onta atau kambing kibas. Biasa sini berkorban dengan kambing kibas atau onta dari situ. Kemudian sabda Nabi SAW lagi diambil dari hadis Bukhari Muslim ini, ma'amil ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallah min hiraqati dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla ay yaqa'a 'ala al-ardi wa tayyibu biha nafsan. Artinya ia adalah mengerjakan seseorang pada hari raya kurban itu akan suatu pekerjaan yang sangat Allah Ta'ala sukai. Jadi di hari raya itu yang paling diketujui, amalan yang paling diketujui adalah menyembelih. Jadi kan ada beberapa hadis sarah-sarah membedakan yang menyembelih itu kadang mesti menyembelih kurang berkurban. Ada menyembelih itu menyembelih apapun, yang penting di hari raya itu menggugurkan bahwa Allah Ta'ala ketujuh dengan pekerjaan itu. Walaupun kita berkurban ayam aja kasih ikung, yang penting iya tuh menyembelihnya sembelihannya nang ianya. Cuma kadang-kadang di kurbannya kada masuk kurban itu ayamnya kada masuk kurban katanya. Kurban tuh karena di belakangnya ada. Disuruh berkorban dengan unta, sapi itu dengan korban itu lang. Ada kita masuk di sembelihannya namanya roket dami tadi. Menyembelihnya walaupun dengan seekor ayam. Nah, bagus banget di sini tuh. Nah, amalan yang paling bagus. Kemudian bahwasanya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat nanti. Nah, hanya hewan kurbannya pulang. Di sarahnya kurban tuh iya no onta, ada kerbau, itu ngaruh kurbannya pulang. Pada hari kiamat nanti dengan tanduknya, dikuruniha dengan tanduknya, bi'adzlabiha dengan kukunya. Kemudian dan sungguh darahnya akan terjatuh dari Allah di suatu tempat sebelum dia jatuh di atas permukaan bumi. Senangkan hatimu dengan ibadah kurban tersebut. Ujabah niatnya pun dengan niat hendak berkurban akan tahun datang sudah dicatat sebagai kurban. Ya niat dulu, karena berniat, insya Allah niatnya begitu niat, insya Allah mampu ya. Makanya kan ini kada niat itu kada niatnya dengan gawinya dan dipermudah ini pulang boleh arisan atau berkembang kumpulan kan gitu, memudahkan ada memudahkannya. Jadi kada niat dia tak, itu pun masuk di pahala yang paling bagus tadi. Kemudian nomor 4 sabda Nabi SAW, azzamu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum, yang artinya besarkanlah hewan kurbanmu karena bahwasanya dia akan menjadi tungganganmu berjalan di atas surat, di atas titian. Nah, al-zamu itu besarkan ya inilah, ada nang limosin lah ya lah, ada nang
halus sapi lah, walaupun makanya berkat dari kita karena dari kita berkorban nih salarang-larangnya sapi masih kawan yang paling larang. Nah, masih kawan nukar paling larang tadi karena kita mengamalkan badan azzamu nih artinya ganali. Iya lah, ya kan bisi motor tuh jangan malah alang. Iyalah, iyalah. Kalau perlu alfamat mungkin alfamat ya. Alfat ya lah. Kalau perlu itu tah ya lah, gasan kawan memboy orang lah. Jadi gana-gana demosin kan. Hendak nah cuma jabah amun gana tuh nyata aja bang sudah amun kau aja sih pulang banyak ki. Jangan gana aja tapi sekali seumur hidup. Kadang aja cuma sekali seumur hidup, maksudnya itu sekali setiap tahun atau banyak ki 10 kan sekali mau itu nang azzamu juga ngarannya. Jangan sikung aja seumur hidup ada toh ya kan orang sugi itu harus setiap tahun 5 ke 6 ke sapinya lah barang aja nggak ada azzamu tadi. Jadi amalkan sunnah Nabi di situ sunnahnya sunnah sini di situ. Kemudian hukum melaksanakan ibadah kurban itu sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, sangat artinya paling bagus sudah paling bagus di hari itu yang paling bagus pahalanya tadi sunnah muakkadahnya nih. Itu kita umat sidin, tapi amun nabinya jadi wajib jadinya. Jadi bila kada kurban berdosa sidin. Ada kita bila kada berduit beli jangan kurban. Nah, diwajibkan kita bantu kita. Bagi Nabi sidin menyembelih serongon. Nah, sidin mana 40 kambing kalau di hadis lain madahkan sekali sidin menyembelih itu 40 ada sampai 70 sampai tangan sidin itu kada kawal lagi menyembelih menyuruh Sayyidina Ali menyembelih pulang. Nah, sampai sidin paling sedikit sidin 2. Nah, yang di hadis madahkan ini sembelihan gasan anakku Fatimah dan keluargaku dan orang nang kada bakawa berkorban. Nah, itu hadis yang memadakan boleh tidak ada kemuliaan nang apa kita dikurbankan sebuting kurban satu orang satu korban sebuah rumah. Itu ada hadis itu memadakan itu. Urusan amalia bagus bang ya lah, jangan nyaman ya amalia ya lah menjauh awas seikung serongan namun serumahan seikung secara akal kadang diakal-akali itu hendak diakal-akali itu kadang gampang aja kayak tadi dijadi tunggangan ya. Jadi tunggangan ini si kumbing cukup aja samaan kena diakali karena kada itu menyakawan ukar serongan aja penunggang. Jangan bersamaan kasihan nano sapinya bolong-balik ya. Paakalan ternyata cinta akal mainnya. Kada gitu pak akal amalia tuh perlu banyak. Jadi hukumnya hukum sunnah muakkadah Nabi wajib jadinya. Nabi aja berapa puluh sih ratusan sih juga. Kecuali nanti ada kecualinya sih, kecuali orang yang benajar. Jadi bagi kita apabila itu kita nazar maka ampih sunnah muakkadah jadi wajib jadinya. Kita sembelih itu jadi wajib. Karena kada boleh makan dan harus dilaksanakan karena nazar tadi. Nah, aku nak menazar lah nak menyembelih tahun ini kambing mau kada mau menyiapkan apa. Kadang nazar itu di sini di kitab ini abah manuakan kadang nazar apa wajib kurban itu karena lidah karena apa salah mau mengucapkan jadi wajib jadinya. Padahal amun secara kita di kampung biasa aja itu, padahal itu hukumnya wajib jadinya. Salah berpender, salah kurang berpender. Nah, ini contohnya karena Allah Ta'ala jualah diriku menyembelih hewan kurban, aku hendak kurban bisa wajib tuh hukumnya. Itu. Nah, bisa wajib itu aku hendak kurban tahun ini itu bisa wajib hukumnya. Kada boleh umpat makan daging tuh. Iya, karena masuk wajib. Masuk nazar jadinya itu. Padahal kita kampung biasa aja udah kurban tahun ini aja. Kan biasa itu sudah. Cuma ada ilmu ada mazhab
nang memadahkan itu apabila di kampung itu memang kebiasaan itu, maka gugurlah kada dipadahkan sebagai wajib. Ada juga ada nang sa sikong itu tadi kita musyawakan itu atau memadukan itu memadahkan bahwa itu dianggap apa diafwan kan, dimaafakan itu, bahwa memang di kampung itu memang kebiasaan bilanya sidin bakurban aku nak bakurban nah maka sunat hukumnya, nah itu sudah biasa. Tapi yang menjaga kebagusan memang harus ditambahi, udah hendak bakurban sunnah, nah itu memang harus ditambahi sunnah. Oke. Nah, gini soal karena Allah jualah diriku menyembelih jadi kan. Karena Allah jualah diriku menyembelih hewan kurban lillahi ala an udhiyah. Nah, atau dia berkata jika aku, ini kan nazar nih. Di bawahnya nomor 2 ini nazar. Jika aku seumpama karena kan lulus biasanya begitu di sekolahan. Seumpama undah lulus nih. Karena undah hendak menyembelih sapi. Nah, itu jadinya nazar jadinya. Mau kada mau kan anak harus menukarkan sapi tahun kena. Padahal bayar SPP Jakarta Kawa. Nak menukar sapi kan. Bayar SPP Jakarta Kawa juga menukar sapi karena apa? Salah tender. Salah mengucapkan itu salah. Nah, jangan diulang-ulang, jangan digaya-gayakan. Itu salah satunya dah. Kemudian kambing ini aku jadikan dia sebagai hewan kurbanku. Sama kayak tadi. Kambing ini kambing ini gak senda kurban. Nah itu kan juga. Masuk kena kurban wajib jadinya. Atau nomor 4-nya aku setorkan sejumlah uang ini kepadamu untuk berkurban. Ini biasanya berpanitiaan. Ada panitia kan kita kadang bahadisnya apa berpatungan apa tunggal bulanan berkumpulan, jadi sebulan kan anggaplah 200 sebulan ya lah, setahun itu kan 2.400.000 lah. Karena iya hari pertama menjurung duit 200, nah udah nah hendak nukar kambing berkurban, nah bisa kena tuh. Nah, padahal kamu diakali 200 itu mah yuk apa nukar sapi 200.000 ya lah, ini kan sapi kan batis di sebelah. Ada cukup cuma anunya sigotnya itu kena, sigotnya itu kena. Nah, bahwa makanya sidin lah menjadi ibadah wajib di bawahnya, maka semua itu menjadi ibadah kurban wajib. Tidak boleh orang itu memakan daging kurban tersebut. Nah, aku begini. Nah, macam apa supaya boleh? Nah, ada caranya pulang. Jadi fikih ini luas saja. Islam ini mudah aja. Kadang nong alihnya lah aja kurban itu aja. Kadang alih nyaman aja. Urusan Bandung ini nyaman aja. Ngaran kita ibadah tuh nyaman aja. Kadang nong ngalihnya berontak. Ada caranya. Nah di bawahnya ada caranya. Jadi disyaratkan atas orang nambor kurban itu sunnah berniat. Jadi niatnya kuncinya di niat dengan sigotnya. Nah, niatnya di situ. Ketika hendak menyembelih atau sebelumnya apabila telah menentukan dia akan hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban sunnah. Nah, hewan kurban sunnah kemudian niati nawaitul udhiyata masnunah. Ya gitu terus sajaku dalam hati nih kita menjurung duit kata deh. Sajaku hendak kurban sunnah. Kita juga nggak duitnya. Baru sudah tuh wajib tadi. Walaupun kan disampat lawan sidinnya, kita meniati ke diri kita. Aku hendak berkorban sunnah, apalagi daripada kan orang. Aku hendak berkorban sunnah, nah makin yakin lagi itu kan. Yakin lagi. Cuma kan anunya intinya tuh ditambahi sunnahnya di dalam hati, tadi diniati di dalam hati kita. Atau juga ada sifatnya nawa itu adaan sunnah tadhiyah. Sama aja Bang, artinya saya aku menunaikan ibadah sunnah kurban. Sama aja, yang penting ada sunnahnya, tambah sunnahnya. Kenapa mengukurkan kalau ada orang ikam apa tadi ya wajib ikam jangan habis kita karcis kita ditariknya pulang. Karena akan dapat makan daging pulang mulai di makan kurban jar karena ikam niat lainnya kan. Nah, kemudian makruh bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban itu pada 10 hari mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Makruh Jepang lah. Nang bagus itu jangan digawi Bang. Dia memotong rambut kepala nang kurban. Kurban telah buang betul
tujuh tadi sehitung sapi itu jangan memotong rambut dulu. Tahu kenapa memotong kuku, jari tangan, jari kaki, jari bacis. Nah, atau memotong bagian tubuh biasanya amputasi. Ya. Amputasi. Kalau nomor 3 ini kejadian dulu di Keraton. Ada orang tuh bakurban sudah menyetor sudah mahatang harinya aja lagi kebelujuan sidin tuh karena penyakit gula kan apa katanya lunak sudah buruk sampai jadi padahal apa nih udah mau kurban di sini namanya tatak aja pacangan bobodorat jasa nikah si bijian lebih baik tatak aja tapi aja orangnya memang orang berilmu juga tadi dia mau dulu tatak artinya katakan sebagai penyaksianku terpotong pulang kan ini menyaksikan karena anggota tubuh ini kan seberatan karena menyaksikan apa yang kita gawi disaksikannya apa yang kita amalkan disaksikannya dan dia mempertanggungjawabkannya di sana pulang ya apapun yang kita korbankan ini di sana ulun pernah dikorbankan oleh si A hari A ya kamu jadi tatak berarti nya tertinggal kan nya tertinggal kalau kamu menyaksikannya udah abah boleh aja karena mudaratnya kena mudaratnya amunnya ada detaknya bisa tambah kan mudarat bagi dirinya tadi cuma hukumnya makruh aja sidin itu makruh aja boleh tadi. Nah hikmahnya kenapa jadi kada digawi makruh tadi supaya seluruh tubuh menyaksikan mendapat keampunan dari Allah dosa kita tadi. Nah, jadi dosa di tubuh ini mendapat keampunan karena dikorbankan tadi amalnya penyaksiannya karena digawiakan punah diamaliakan oleh si ampunnya dan mendapat kelepasan dari azab neraka. Ya Allah untungnya cuma kada ini aja sebenarnya jangan mentang-mentang ini ada hadis ini lalu di sini sekehendak begawi dosa gampang jakin aja di bahaya korban dah korban aja pampina begawi dosa aja setahun kira-kira para kara raya korban kena bukar sapi dikong ada gitu kan jadi akali juga itu tinggi ini dosa yang harus saja harus cuma jangan digawi ya mentang-mentang lah bisa kita lah presiden kan ini salah satu jalannya ada di situ ada jalan hendak supaya diajab kita diampunin ini jalannya salah satu jalan aja ada lagi jalan lain lagi pulang bawah pulang. Kemudian tata cara melaksanakan ibadah kurban dalam satu kepanitiaan. Biasanya panitia ada kumpulan tuh biasanya inilah ininya. Nah, tadi akad tadi. Nah, akad itu nomor 4 tadi menjurung duit 200.000 tadi. Nah itu hati-hati panitianya ditakuni dulu. Kalau perlu sudah tahun ini dilajari ikam hendak apa. Ikam hendak apa. Jadi kan dilajari sajaku berniat hendak berkorban jurung 200.000 kurban sunnah. Nah dilajari itu. Nggih di ujungnya supaya jangan tak kena tadi. Nggih. Penajal kan ada kan orang. Kan panitia di sini fungsi panitia itu mengubahkan jalannya ini kini nah ikam kini nanti nano kini jangan segotnya begini nah jadi jangan di atas deh jangan digawi yang ada tuh kemudian akad pembeliannya nomor 2 langsung di bawah 2 sebelum menyembelih hewan kurban dilaksanakan peserta bersangkutan berwakil kepada si tukang sembelih atau salah satu daripada panitia. Biasanya gitu bang, tukang sembelih biasanya ada pewakil gitu lah, wakil juga karena kita berkurban harus berwakil dengan si menyembelih karena kadang mungkin bertujuhnya anak menyembelih ketujuhnya sapinya sih hitungannya karena kalau mungkin bakal lain ya Allah udah bisa aja sih udah bisa juga ya banuai apa peimbay ya sikung di batis sikung di kepala sih kata gitu dah itu tetap sikung juga siapa kan memang di antara 7 tukang sembelihan ayo kita bawa ke nanti kalau seberataan tuh anak menyembelih ada kalau faktor bergantian sedikit dulu sikung ada juga itu enggak
Sikung aja nyiksa ulang itu hukumnya nah, itu sakit sikung aja cuma diwakili. Nah ini pewakilnya cuma pulang mewakilnya nanti ini pulang. Nah ini ada sigatnya. Jadi presiden cara mensigot melapaskan wakilnya nanti ini di sini. Nah, ikam guru pian ulun wakili atau di bawah bulan sambatnya ngaran siapakah? Ngaran gurunya kah? Ikam aku wakili pian ulun wakili menyembelihkan hewan kurban ulun. Sambatnya ngaran kita siapa anak kurban di sini. Biasanya di keraton ulun itu dicetakan dulu nah, di bawah ya nata panitia. Nah, jadi panitia ini membawa harus itu aja. Jadi melajari tunggal lingkungan nomor 7 ikam lah irinya aku guru aja. Banyak harus pahamnya lah. Itu memang kayak orang hendak kawin juga kan. Nah, jadi dulu. Nah, jadi pian ulun wakili menyembelihkan hewan ulun sampai karena kita. Nah, di bawahnya hanya si penyembelihannya.